Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailia Rahmatun Nazila dari kelompok 6 penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan makalah dari kelompok kami tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Penyelesaian secara litigasi adalah apabila terjadi sengketa ekonomi syariah yang disebabkan oleh debitur yang melakukan waran prestasi dan berujung di pengadilan. Hal ini menjadi tugas para hakim di pengadilan agama sebagaimana yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Setiap perkara yang datang kepada hakim dianggap tahu cara menyelesaikan masalah tersebut. Dalam pasal 2 Perma nomor 14 tahun 2016 disebutkan bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Ketentuan umum yang pertama, perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata, termasuk di dalamnya perkara ekonomi syariah dengan ketentuan yang pertama, nilai gugatan material paling banyak sekitar 200 juta rupiah berdasarkan yang termuat dalam surat gugatan. Yang kedua, diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana. Yang selanjutnya, pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal untuk gugatan sederhana, sedangkan untuk majelis hakim untuk gugatan dengan acara biasa. Kewenangan pengadilan agama. Perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama yang dapat diajukan dengan gugatan sederhana hanyalah perkara ekonomi syariah, sedangkan perkara selainnya harus diajukan dalam bentuk gugatan dengan acara biasa. Lalu yang selanjutnya, pengajuan gugatan ekonomi syariah. Yang pertama, perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana, atau yang kedua juga dapat diajukan dalam bentuk gugatan dengan acara biasa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana. Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana pada sengketa ekonomi syariah merupakan cara penyelesaian permasalahan hukum dengan acara sederhana, tapi tetap melalui proses persidangan sebagaimana pemeriksaan perkara pada umumnya. Namun, pemeriksaan perkara tersebut dibuat sesederhana mungkin sehingga persidangan dapat dilakukan dengan cepat dan berdampak pada pengurangan biaya persidangan. Di sini juga saya akan sedikit menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana. Yang pertama adalah ada syarat gugatan sederhana. Syarat yang pertama, perkara wan prestasi dan atau PMH dengan nilai gugatan material maksimal Rp 500 juta dengan syarat bukan perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan khusus dan tidak termasuk sengketa hak atas tanah. Yang kedua, penggugat dan tergugat terdiri dari satu orang kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Yang ketiga, tergugat diketahui tempat tinggalnya. Yang keempat, penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Dan yang kelima, dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, penggugat harus menunjuk kuasa hukum yang beralamat di wilayah hukum tergugat. Yang selanjutnya adalah pengajuan gugatan sederhana. Yang pertama diajukan dengan secara tertulis atau bisa dengan lisan. Yang kedua diajukan secara langsung ke bagian pendaftaran meja 1 atau melalui elektronik. Yang ketiga, dalam mengajukan gugatan, penggugat dapat mengisi belangko gugatan yang disediakan oleh pengadilan, yang secara garis besar berarti identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara, dan tuntutan penggugat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pemeriksaan dan penyelesaian gugatan atau perkara sederhana. Yang pertama, penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal. Yang ketiga, penggugat dan tergugat wajib hadir secara langsung pada setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Yang keempat, dalam hal para pihak hadir di persidangan, hakim wajib berperan aktif dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yakni memberikan penjelasan mengenai acara sederhana secara berimbang. Yang kedua, mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan. Yang ketiga, menuntun para pihak dan pembuktian. Yang keempat, menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh
oleh para pihak. Langkah selanjutnya adalah upaya damai. Pada sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian. Upaya damai ini tidak mengacu pada prosedur perdamaian dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Dalam hal ini, tercapai perdamaian, hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap putusan akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum. Yang selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat. Jika tidak tercapai perdamaian, maka dibacakan gugatan penggugat dan diajukan dengan jawaban tergugat. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provinsi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Yang selanjutnya di sini saya akan bahas tentang pemeriksaan perkara ekonomi syariah dengan acara biasa. Acara pemeriksaan persidangan biasa pada sengketa ekonomi syariah ini terjadi apabila kedua belah pihak yang bersengketa atau melalui kuasanya hadir pada persidangan pertama dan atau persidangan selanjutnya. Sebelum ke persidangan dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi yang diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Berikut ada beberapa cara beracara secara biasa. Yang pertama adalah pramediasi. Berdasarkan pasal 7 ayat 5 mengenai kewajiban menunda sidang pertama untuk upaya mediasi, pihak diberi kebebasan untuk memilih mediator yang ada di luar pengadilan, seperti advokat, akademisi hukum. Biaya jasa juga ditanggung oleh kedua belah pihak. Yang kedua adalah proses mediasi. Batas waktu mengenai proses mediasi ini di pengadilan adalah 40 hari sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk langsung oleh ketua majelis, dan batas waktu tersebut dapat ditambah sampai 4 hari atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Yang ketiga adalah hasil mediasi. Apabila mediasi berhasil, maka pihak-pihak yang bersengketa merumuskan dan membuat isi kesepakatan perdamaian secara tertulis. Apabila mediasi tersebut gagal, berdasarkan pasal 18 Perma nomor 1 tahun 2008, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan hal tersebut kepada hakim. Selanjutnya, persidangan dilanjut dengan acara biasa. Tahap selanjutnya dalam persidangan biasa adalah pemeriksaan pokok perkara dan kesempatan jawab-menjawab antara para pihak. Kemudian dilanjutkan dengan cara pembuktian. Dalam hal ini adalah pembuktian dalil-dalil gugatan. Apabila gugatan tersebut dibantah oleh pihak lawan, maka pihak lawan berkewajiban memberikan alat bukti terhadap bantahan tersebut. Akhir dari acara pemeriksaan di pengadilan agama adalah kedua belah pihak tadi memberikan kesimpulan atau konklusi dan mendapatkan akhir sesuai dengan pandangan masing-masing para pihak. Ketentuan pasal 178 HIR atau pasal 189 RPG bahwa apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Sekian penjelasan singkat materi dari kelompok 6. Saya Lailia Rohmatun Nazila memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan yang saya utarakan tadi. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.